Nah, materi pertama kita akan membahas tentang kepribadian dan nilai. Dimana kepribadian sendiri ini adalah jumlah total keseluruhan cara dimana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Terus dalam kepribadian terdapat beberapa penentu, yaitu heredity dan traits. Dalam kepribadian kita bisa mengetahui kepribadian seseorang atau kerangka kepribadian itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama tuh ada MBTI, Big Five Model, sama Drug Triad. Terus yang pertama tuh MBTI. Nah, MBTI itu tipenya yang pertama extrovert E versus introvert I, dimana individu dengan karakteristik extrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, pandai, dan percaya diri. Sedangkan introvert sebagai individu yang tenang, pendiam, dan pemalu. Terus yang kedua tuh perasa atau sensing S versus intuitive atau intuitive N, dimana tipe perasa digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Mereka berfokus pada detail. Sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif bergantung pada proses, tidak sadar, dan melihat pada gambaran umum. Terus yang ketiga itu pemikir atau thinking T versus perasa atau feeling F, dimana tipe pemikir menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Terus yang keempat itu ada menilai atau judging J versus menerima atau perceiving P, dimana tipe menilai menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur, sedangkan tipe menerima cenderung lebih fleksibel dan spontan. Terus yang kedua tuh kita akan membahas model kepribadian 5 besar. Dimana kepribadian 5 besar tuh yang pertama ada ekstroversi atau extraversion, yaitu sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Terus yang kedua tuh ada mudah akur dan ramah atau agreeableness, yaitu dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seorang bersifat baik, kooperatif, dan penuh kepercayaan. Terus yang ketiga tuh ada kehati-hatian atau consistencies, adalah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan teratur. Terus yang keempat tuh ada stabilitas emosional atau emotional stability, yaitu sebuah dimensi kepribadian yang mengarakterisasi seseorang dengan tenang, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh atau positif, versus mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh atau negatif. Terus yang kelima tuh yaitu keterbukaan dan pengalaman. Adalah dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas, dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Nah, kemudian ada Drug Triad, di mana
Drug triad tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada Machiavellianisme, yaitu sejauh mana seorang individu pragmatis, menjaga jarak emosional, dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan. Terus yang kedua tuh ada narsisme, yaitu merupakan kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan atas pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebih, memiliki rasa kelayakan dan angkuh. Terus yang terakhir tuh psikopat. Nah, psikopat ini merupakan kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Materi selanjutnya tuh ada nilai. Nilai atau value menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai yaitu memiliki sistem atau value system, yaitu sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nilai ini penting karena memberikan fondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Nilai memiliki jenis, yaitu yang pertama ada nilai terminal, di mana nilai terminal ini adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Terus yang kedua ada jenis nilai instrumental. Jenis nilai ini adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Nah, terus kepribadian dan nilai individu di tempat kerja tuh ada 2, yaitu kecocokan orang pekerjaan atau person job fit. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan ini dari John Holland menampilkan 6 tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Terus yang kedua tuh ada kecocokan orang organisasi atau person organization fit, yaitu orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya.